Halo, selamat datang di Love Fatima Channel. Ketemu lagi sama saya, ini video lanjutan dari sebelumnya. Kita bahas tentang skill dulu, mindset dulu, atau mental dulu. Mana yang lebih penting, mana yang perlu kita miliki ketika kita menjalankan bisnis. Ayo, yang mana? Jangan lupa sebelumnya like, subscribe, komen, bunyikan loncengnya dulu ya. Makasih. Halo teman-teman semua. Setelah kita bahas tentang gimana caranya mulai bisnis online, lalu kita akan bahas sekarang apa dulu sih yang harus kita punya, skill dulu, mindset dulu, atau mental dulu. Ayo, yang mana coba? Skill itu yang berhubungan dengan mungkin copywriting untuk di Facebook, storytelling, personal branding, dan lain-lain gitu. Itu skill kita dalam bisnis online ya, atau masih banyak lain lah ya. Nah, kalau menurut saya yang pertama dulu adalah mindset ya. Kenapa sih harus mindset? Karena gini, mindset itu apa yang ada di dalam kita, apa ada yang di pikiran kita. Sedangkan teman-teman tahu sendiri, apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Oke? Kalau misalnya kita mikirnya kita bisa, itu pasti akan bisa. Kalau kita mikirnya kita nggak bisa, itu otomatis nggak bisa. Jadi yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar, tapi tergantung teman-teman maunya. Teman-teman berpikir teman-teman bisa atau nggak bisa. Misalkan kita bisa closing untuk pemula nih ya, aku bisa nggak ya closing 10 gitu. Tapi kalau misalnya open PO sekarang aku closing 10 gitu, nah itu kan semangatnya beda ya. Insya Allah aku closing 10 gitu, atau aku closing 100 gitu, 100 pieces gitu. Itu bisa jadi doa kita sendiri. Gimana ketika kita open PO suatu produk, kita berdoa sama Allah kalau kita misalnya akan closing sekian pieces. Nah biasanya dengan mindset seperti itu, actionnya kita juga akan maksimal. Beda kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh ini harganya mahal nih, closing nggak ya, aduh kayaknya susah deh gitu. Nah kalau kita merasa kita itu susah closingnya, nanti itu akan beneran susah gitu. Nah yang kedua, kalau mental itu juga penting. Pentingnya kenapa? Di bisnis online atau bisnis yang lainnya juga ya, ada kalanya kita akan ketemu dengan namanya customer yang nanya doang, beli nggak. Customer yang udah mau beli tapi nggak jadi gitu. Customer yang macam-macam gitu. Atau misalnya yang punya reseller juga nggak punya reseller tapi nggak aktif. Atau misalnya ketika open PO produk barangnya delay, misalkan lama sampai, terus ternyata customernya ngebatalin. Nah itu hal-hal kecil yang memang biasa ditemuin ketika kita bisnis online ya khususnya. Dan itu akan semua orang akan ngalamin gitu. Nah kalau mental kita kuat, ketika kita menghadapi sedikit permasalahan tentang hal itu, misalnya hari ini ada yang nanya tapi dia nggak jadi order, atau misalnya tiba-tiba dapat cancel order, itu tuh nggak akan bikin kita down gitu. Dan itu nggak akan bikin kita aduh nggak mau jualan lagi deh gitu, nggak akan. Tapi ya sudah gitu, itu yang nantinya akan membentuk mental kita menjadi lebih kuat, membentuk karakter kita menjadi lebih kuat. Yang tadinya mungkin aku juga ngalamin nih, kalau misalnya ada yang gak jadi tuh sedihnya kayak apa gitu, macam sakit yang gak berdarah gitu, pokoknya sedih ya Allah gitu kan, sedih banget gitu, mungkin sampai berair mata gitu. Tapi lama-lama itu yang akan bikin kita oke gitu. Nah kalau skill, apakah itu nggak penting? Penting, tapi itu bisa dipelajari sambil jalan gitu. Misalnya pertama nih, aku belum bisa posting dengan storytelling gitu. Saya juga dulu sama ngalamin gitu. Kadang pertama jualan mungkin dijual harga sekian gitu, kayak gitu kan. Itu hard selling banget gitu. Dulu nggak bisa kan, covered selling, soft selling, storytelling tuh nggak bisa. Jadi hard selling banget. Tapi itu nggak apa-apa. Maksudnya kalau kita baru bisanya seperti itu, yang penting lakukan aja dulu, kerjain aja dulu seadanya, sebisanya gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, kita juga bisa lihat iklan-iklan yang lain, kita bisa lihat status orang, kita juga bisa belajar. Sekarang tuh banyak banget ya
sarana belajar tuh ada ebook, ada kelas gratis, ada apa, pokoknya selama kita ada keinginan untuk belajar itu bisa dipelajarin, dan nantinya kita akan dengan sendirinya akan berubah gitu, dari gaya bahasa di sosmed, gaya penawaran kita itu akan berubah, dari semuanya itu bisa dipelajari. Suara motor lagi ya gitu. Jadi skill itu semua bisa dipelajari. Nah kalau aku belajarnya dari mana? Kalau aku tuh belajarnya ada dari buku, ada dari e-course juga, ada dari kelas-kelas online juga gitu. Itu ada e-book juga, semua dipelajarin tapi bertahap. Iya bertahap, jadi sebutuhnya saya, kalau saya itu gitu. Jadi ketika kita butuh apa, baru kita pelajarin itu dan langsung praktek. Karena apa? Karena kita belajar aja tanpa praktek itu percuma. Jadi yang bagus itu yang dipelajari terus dipraktekin. Jadi jangan sampai kita hanya pengumpul ebook aja gitu, ebooknya dikumpulin sebanyak-banyaknya dibaca, enggak gitu, apalagi praktek, itu percuma, teman-teman tuh nggak akan kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya kita butuh ilmu tentang A terus kita pelajari langsung praktek, itu akan kelihatan hasilnya gitu. Jadi urutan yang pertama menurut saya gitu, mindset. Jadi mindset kita tuh harus benar-benar, karena saya udah pernah membuktikan dari awal saya nggak pernah, ya sama lah buat pemula itu jarang closing, sempet 2 minggu nggak closing padahal udah ikut kelas optimasi Facebook waktu itu tapi kalau 2 minggu nggak closing, atau misalnya jarang banget closing, sampai misalnya saat itu mulai memberanikan diri gitu, ketika ada jualan produk baru, memberanikan diri untuk yang aku closing 10 ya. Dan biasanya tuh kalau saya tuh langsung minta restu sama suami, sama orang tua, sama supplier. Iya, supplier juga. Jadi misalkan, teh aku doain ya semoga closing sekian pieces gitu. Itu tuh ngaruh banget gitu. Itu ngaruh banget, dan sampai akhirnya mungkin awal-awal nggak achieve gitu ya. Misalkan awal-awal tuh nggak sampai, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai teman-teman ketika ada PO selanjutnya tuh nurunin target kita gitu. Itu target tuh siapa yang bikin? Ya saya sendiri. Kalau saya tuh saya sendiri gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut misalnya kalau misalnya nggak usah terlalu santai kalau di supplier nggak ada target, nggak usah takut juga kalau di supplier ada target gitu. Tapi kita sebenarnya harus punya target diri sendiri gitu, mindset yang lebih baik gitu. Jadi dari awal kita misalnya baru closing 1, kita naik jadi misalkan closing 10. Nah ketika kita udah berhasil nih closing 10 gitu ya, misalnya jual satu produk, nah ketika akan ada open PO lagi, kita naikin lagi, bismillah ya Allah semoga kali ini closing 20 gitu, naik terus seterusnya gitu. Dan itu insya Allah akan terbukti gitu dengan keyakinan kita, dengan pasrah sama Allah. Dan jangan lupa ya, kalau itu mah ya nggak usah diingetin kayaknya ya, yang pasti semuanya harus diserahkan sama Allah. Itu tuh udah yang paling utama dari yang utama gitu kan, itu udah pasti. Ya itu. Tapi kalau kitanya benar-benar yakin dengan diri sendiri, yakin sama Allah, itu 50% aku yakin berhasil gitu. Kemarin aku awalnya ragu tuh, sempat telat open PO buku kalau nggak salah, iya buku sempat telat. Awalnya aku mikir, aduh ini sampai nggak ya 50, enggak deh 50 gitu. Tapi ketika mau store ke supplier, mau ngasih DP, tunggu ya, semoga aku sampai 100 pieces. Alhamdulillah 100 pieces sampai gitu. Itu 1 hari gitu. Itu awalnya sempet yang perasaan ragu itu muncul ya, itu wajar kalau menurut aku ya, ada perasaan ragu, ada perasaan yakin nggak sama diri sendiri. Tapi ketika kitanya lalu meyakinkan diri kita dengan benar-benar sebenar-benarnya, oke, aku bisa, aku yakin gitu, bisa gitu, insya Allah Allah juga akan ngebantu kita gitu, kayak gitu. Jadi pokoknya benar-benar selain yakin sama diri sendiri, yakin sama Allah. Jadi itu tuh udah ada di mindset gini sini gitu. Nah untuk jalannya, untuk skillnya, untuk perjalanannya, nanti akan ngalir dan ketemu celah-celah selanjutnya gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir caranya gimana, nanti akan ketemu sendiri. Dan tiap orang itu pasti punya jalan sukses yang beda, punya pengalaman yang beda, punya juga alurnya sendiri gitu. Ketika teman-teman misalnya dari closing 1, closing 2, 3, 5, 10, 100, 1000, itu akan ada jalannya sendiri. Yang penting
yakin sama diri sendiri, terus kita latih mental kita makin kuat. Jadi setiap ada permasalahan kita nggak langsung ngeluh, nggak langsung down, nggak langsung nangis di pojokan terus kita nggak mau ngapa-ngapain, nggak seperti itu. Tapi hadapi masalah itu, hadapi apa ya pasti ketemulah permasalahan kecil itu pasti ada, tapi ya kita harus hadapi itu karena itu yang akan menguatkan mental kita ke depannya, itu yang akan bikin kita naik level gitu. Nah, buat teman-teman tahu aja, dulu juga saya 2018 mulai bisnis itu mulai dari dropshipper, nggak pakai nyetok, nggak pakai bukan agent juga, bukan distributor, bukan apa gitu, dari mulai satu produk yang cuma dropshipper aja, yang dulu nggak punya modal sama sekali, sampai sekarang alhamdulillah udah bisa punya modal. Ya itu kekuatan saya cuma di mindset di sini, yakin bisa. Karena waktu itu ketika saya memutuskan bisnis online, waktu itu saya hanya ngelihat beberapa supplier saya, beberapa yang mentor yang pernah saya ikut kelas ya. Jadi mereka itu bisa sukses hanya dengan jadi reseller, maksudnya nggak produksi barang kan, mereka bisa sukses juga, bisa punya orderan yang sampai ratusan, ribuan, segala macem kayak gitu ya. Itu punya banyak banget intinya ya, maksudnya udah ada contoh banyak gitu di luar sana yang memang udah sukses walau dengan reseller, walau hanya dengan nggak produksi barang sendiri. Nah itu yang bisa dijadikan kita motivasi. Kalau ada orang yang bisa, kita pun pasti bisa gitu. Jadi dulu ketika saya juga mulainya dari nol, dari yang closingnya 1 sampai kemarin akhir Desember bisa alhamdulillah qadarullah itu udah closing 1000 pieces, itu sampai ada yang mikir itu gimana ngabisin. Nggak, itu habis sendiri gitu. Maksudnya habis sendiri itu ya udah ada jalannya gitu. Yang penting kita yakin, mindsetnya benar-benar harus kuatin dulu gitu. Jadi dari mindset, mentalnya kita juga harus kuat, dan skillnya ditambah terus seiring berjalannya waktu. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti belajar, berhenti yang mencari ilmu, karena ilmu tuh akan, apalagi sekarang ya, pasti akan nambah terus gitu. Pasti akan ada ilmu baru yang harus kita pelajari gitu. Jadi jangan sampai berhenti belajar. Belajarnya tuh gampang kok, ada YouTube yang keren-keren kan, maksudnya ada YouTube Kang Dewa, ada YouTube yang pebisnis yang udah sukses itu ada, ibu juga ada, training gratis ada. Jadi teman-teman bebas mau belajar dari mana aja gitu, atau misalnya dari suppliernya sendiri yang memang bisa ngasih mentoring ke teman-teman. Yang penting serius dengan belajarnya, selalu yakin dan selalu semangat aja, semangat menjalankan bisnisnya. Kalau aku sih apapun yang terjadi berusaha untuk menyemangati diri sendiri gitu. Kalau capek gimana? Kalau capek istirahat sebentar gitu. Nah, oke, sekian dulu video yang kedua dari saya. Nah, buat teman-teman pengen bahas apa lagi, silahkan komen ya di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Kalau misalnya memang teman-teman berkenan mendengarkan sharing-sharing saya tentang bisnis gitu. Walaupun saya bukan jagonya atau bukan ahlinya, tapi semoga ada manfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.